ketika kita mendengar kata karma, hal pertama yang muncul di pikiran adalah pemahaman hukuman. Iya kan? Oh, ini karmaku, oh berarti hukumanku. Seakan-akan ada satu sosok yang menghukum kita. Ya kan? Tapi kalau pemahaman kita tentang karma benar, ya karma itu ya karena pendaman emosi kita. Makanya looping. Dan ketika kita memendam, misal kita melukai orang lain, otomatis kan secara alamiah kan muncul rasa bersalah. Nah, dari rasa bersalah ini terus menerus terpendam, akhirnya muncullah penyakit diabetes, disfungsi ereksi, ejakulasi dini, kemudian ya kejadian macam-macam lah, entah tiba-tiba kantornya bermasalah dan lain-lain. Dan sama, kalau bisa diibaratkan karma ya sama. Cuma pemahaman orang ketika kita bilang karma itu kayak sesuatu hal yang serem dan kayak suatu dosa. Nah, konsep yang berbahaya adalah ketika kita ada konsep dosa. Dosa kan termasuk hal yang sangat berat kan. Karma juga termasuk hal yang sangat berat. Tapi kalau kita membahas cuma sebatas pendaman emosi ya nggak berat. Ya cuma sebatas karena cara hidup kita yang keliru dan kita bukan berarti salah kan. Tapi kalau kita ngomongin karma, kamu dosa, itu kan sudah termasuk pikiran kita itu asumsinya ini hal yang sangat-sangat berat. Bukan sebatas kekeliruan. Berarti bagi Mas Riko, ketika kemudian kan ada ya kalau hukum yang namanya hukum kausalitas ya, hukum sebab akibat ya. Misalnya kemudian kita habis merugikan orang lain gitu ya, terus tiba-tiba suatu momentum begitu kita mengalami juga sebuah kerugian gitu. Yang mungkin sama, nah itu nggak bisa disebut sebagai karma gitu, nggak bisa Mas. Kalau kita sebutnya sebagai karma nanti kita melenceng jauh. Jadi kita akan memahami kalau kita mencuri ganjarannya akan kita dicuri balik, padahal belum tentu, tergantung data yang ada di kepala kita apa, di sistem tubuh kita secara fisiologis datanya apa. Misal kita korupsi misal kita korupsi, muncullah rasa bersalah, rasa ketakutan. Nah, dari situ bisa jadi kasusnya beda. Nggak selalu uangmu dicuri balik. Jadi tergantung data yang ada di dalam diri orangnya juga ya. Tergantung, bisa jadi munculnya berupa penyakit, bisa jadi. Oke, sekarang gini, berarti misal di dalam hubungan suami istri, ya kan? Misalnya si wanita ini orangnya suka mendua, si laki-lakinya belum tentu juga suka mendua begitu berarti? Belum tentu kan faktanya kan. Tetapi ada konsep yang mengatakan bahwa kemudian kita ini mendapatkan sesuatu yang kita tabur sendiri gitu. Nah, berarti kan ada ketidakadilan di situ. Bagaimana memaknai hal ini? Misal orang yang setia, tapi pasangannya dia suka mendua, terus menikah dan seterusnya gitu. Nah, ketika orang yang setia tapi memendam perasaan kesepian, perasaan takut kehilangan, ya dia akan mewujudkan hal itu di luar. Justru malah terjadi. Jadi konsep keadilan di kepala manusia itu berbeda dengan keadilan yang sebenarnya. Keadilan apa yang dinamakan adil adalah proyeksi di luar sesuai dengan isi batinmu apa. Kecuali kalau kita udah sadar benar-benar kosong, ya nggak ada proyeksinya. Tinggal milih aja mau proyeksi apa kan gitu kan. Nah, berarti ketika kemudian seseorang melakukan tindakan yang diasumsikan sebagai sesuatu yang negatif oleh mainstream, oleh umum begitu ya, yang kemudian konsekuensinya adalah kalau kemudian dia merasa bersalah, dia benar-benar akan memanen akibatnya sesuai yang diyakini oleh banyak orang. Tapi ketika kemudian di dalam dirinya dia tidak ada rasa bersalah, ya bisa jadi nggak akan ada konsekuensinya begitu atau gimana? Ya. Desainnya orang itu nggak mungkin ketika dia melukai orang nggak muncul rasa bersalah, nggak mungkin. Kecuali saraf-saraf di otaknya sudah pedot. Iya. Kalau pedot kan namanya kan psikopat. Beda udah, kasusnya beda. Oke. Nah, karena saya tadi memahaminya kan begini Mas.
Ketika kemudian sesuatu yang hadir di dalam diri saya itu nggak sesuai dengan ekspektasi, maka kan mesti ada perasaan menolak, perasaan tidak terima, kita muncul emosi sesaat, begitu kan ya. Nah, ketika kemudian itu saya sadari, oh ini mungkin bagian dari karma pala yang harus saya jalani gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan saya bersyukur terhadap terima kasih Tuhan, aku menerima karmaku begitu gitu. Kan ada orang yang sakit gitu ya, misalnya dia sakit stroke gitu ya, terus tiba-tiba dia mendapatkan suara atau bisikan gitu, terimalah itu sebagai penebusan karmamu gitu, dengan mengucapkan matur suwun dan seterusnya gitu kan. Nah, tiba-tiba Mas, setelah dia ucapin itu dengan menerima itu, sakitnya sembuh. Nah, itu saya awalnya memahami, oh ini bagian karma yang harus saya tebus itu. Padahal beda ya konsepnya ya Mas ya. Beda, tapi hampir sama. Intinya konsep karma ini kebanyakan digoreng oleh orang-orang. Intinya dia harus menjalani karma ini sampai ditebus, sampai hilang. Dan biasanya itu dipakai untuk orang-orang dihubungkan sama past life. Misal lah, karmamu dulu kamu nyakitin aku, kamu dulu istriku di masa lampau, itu pasti kena, 90% pasti kena. Misal ada dukun ya, dukun cowok, dia suka sama muridnya, ya dukunnya tinggal bilang, dulu kamu punya karma menyakiti hatiku waktu kamu jadi istriku. 90% pasti kena, mau secantik apapun cewek itu pasti kena, karena dia sudah datang ke dukunnya duluan. Berarti dia mempersiapkan, dia percaya apapun yang dikatakan oleh dukunnya. Tapi kalau hukum sebab akibat tadi, menurut Mas Riko tidak selalu terjadi hal yang sama presisi begitu ya? Nah, kita harus tahu dulu sebabnya apa, akibatnya apa. Apa yang dikatakan sebab, tentu saja apa yang lebih halus dibandingkan dengan yang kasar. Nah, yang lebih halus dibandingkan kenyataan atau kejadian eksternal adalah perasaan dan pikiran. Makanya sebabnya adalah pikiran dan perasaan. Akibatnya kejadian. Nah, kalau kita mau tarik mundur lagi, penyebab dari emosi dan pikiran ya kesadaran. Nah, kesadaran tidak ada penyebab. Makanya ketika kita sadar, benar-benar kita bisa menyadari tayangan emosi dan tayangan pikiran, ya nggak ada apa-apa. Akhirnya kita mengalami secara aktual bahwa kita tidak lahir dan tidak mati, maka karma juga nggak ada, pendaman emosi juga nggak ada. Oke, sekarang gini Mas Riko, jadi ada sahabat saya, dia itu sebenarnya ya nggak pengen ya merusak rumah tangga orang lain gitu, tetapi seiring berjalannya waktu, karena kemudian laki-laki itu mendekat terus begitu, terus akhirnya dinikahlah dia secara siri gitu kan, sampai kemudian melahirkan seorang anak gitu. Nah, pada saat melahirkan seorang anak kan di satu sisi dari dianya sendiri muncul rasa bersalah terus gitu kan ya, muncul rasa bersalah karena istri yang pertamanya kan tahu, terus dari setelah punya anak itu kan dia mulai mikir, anak saya nanti butuh yang namanya akte kelahiran dan seterusnya, sementara dari pihak istri pertama tidak ngebolehin si suami untuk berpoligami atau kemudian nikah secara resmi gitu ya, secara hukum pemerintah gitu. Nah, dua hal kan yang mengganggu di dalam pikirannya. Yang pertama dia merasa bersalah terus, yang kedua soal anak yang nggak ada akte kelahiran tadi. Nah, bagaimana Mas Riko mencoba untuk apa ya bahasanya, urun rembuk gitu ya, memberikan masukan kepada sahabat saya tadi gitu, gimana Mas? Jadi yang pertama adalah menyadari pemikiran-pemikiran yang terkait dengan emosi rasa bersalah. Pasti di dalam keseharian banyak pikiran berseliweran, dan itu topiknya sama, merasa bersalah. Kalau itu bisa disadari, baru emosi rasa bersalahnya bisa tersadari. Jadi itu dulu, pikiran-pikiran yang berseliweran. Sekarang gini deh. Enggak, Mas Riko sekarang jadi mbaknya gitu aja. Jadi aku jadi mbaknya. Jadi mbaknya. Terus kemudian muncul rasa bersalah terhadap istri yang pertama itu,
Apa yang dilakukan Mas Riko gitu? Yang muncul pertama bukan rasa bersalah, Apa itu? tapi pikiran. Suara-suara di kepala yang menjahat seakan-akan kita itu orang jahat. Iya. Itu dulu yang muncul, pasti itu dulu. Kalau itu tidak disadari, emosinya tidak bisa arising, nggak bisa muncul. Nah, artinya pikirannya dulu disadari. Misal aku mbaknya itu ya, misal aku di madu kan. Iya. Terus dalam keseharian mungkin ya hubunganku sudah 10 tahun kan. Nah, akhirnya ketika di momen ini aku sadar kalau jenis pikiranku ini sama dengan tahun lalu, dengan 2 tahun lalu, dengan 10 tahun lalu. Dan puncaknya baru sekarang, meledaknya. Akhirnya aku sadar kalau ternyata pikiranku hari ini sama 10 tahun lalu itu sama. Cuma muter-muter aja. Iya kan? Nah, ketika aku sadar, akhirnya aku bisa mengamati, oh ternyata pikiran doang. Nah, ketika ini disadari, hilang, baru reaksi emosinya muncul. Ketika reaksi emosinya muncul, berupa sensasi nggak enak, ya diterima. Dibiarkan apa adanya. Nah, ketika kita mampu membiarkan apa adanya, di situ ada kemunduran dimensi. Dari dimensi 3 ke dimensi 5, kalau istilahnya orang-orang metafisik. Jadi akhirnya kita yang awalnya hadir sebagai karakter bernama misal Riko, akhirnya kita sadar, oh ternyata aku bukan Riko. Riko hanya sebatas kumpulan pemikiran dan kumpulan emosi. Akhirnya kita mundur, oh ternyata aku ini, bukan ini. Ya udah selesai, ininya leleh, mau nggak mau. Ya tinggal dibiasakan aja, hadir sebagai kesadaran. Jadi dari Satori, ketika kita sudah mengalami Satori sekali, 2 kali atau 3 kali, tidak perlu lagi kalian fokus letting in. Ini yang biasanya gagal dipahami orang. Padahal ini sangat sering tak bahas, entah di video dengan ngaji Roso, entah waktu workshop. Jadi ketika kalian sudah letting in, terus kalian mengalami Satori entah sekali, 2 kali, 3 kali, fokus selanjutnya adalah stay di kesadaran, bukan lagi melenyapkan samskara. Karena ketika kalian benar-benar sadar, very viral, nggak ada samskaranya. Tapi kalau kalian balik sebagai identitas, langsung ada. Itu, kalau itu mau dijual, bisa sampai belasan tahun kalian tetap akan ada di situ. Dan nggak selesai-selesai. Makanya istilah di kesadaran, kegelapan 1000 tahun bahkan bisa selesai dalam 1 kali kedipan mata. Kegelapan 1000 tahun bisa selesai dengan 1 kali kedipan mata. Tapi kalau kalian fokusnya di pelenyapan samskara sampai kosong, sampai nggak ada isinya, ya berarti kalian salah jalur. Berarti kalian menyangka bahwa kegelapan 1000 tahun harus diterangi selama 1000 tahun, baru selesai. Oke, paham saya. Harusnya stay aja di kesadaran gitu ya, hadir sebagai penyaksi terus gitu. Nggak perlu sampai kemudian memeras samskara atau pendaman. Iya, karena nggak ada hasilnya. Iya. Seakan-akan ada karena posisi kita sebagai Riko, sebagai Joko, sebagai Hari, itu jadi seakan-akan ada. Berarti dengan bahasa yang lebih lugas dan kasar, nggak perlu lagi sebenarnya kayak merasa bersalah dan lain sebagainya itu, seperti yang kasus Mbak tadi. Tayangannya tetap ada, tapi cuma tayang doang. Kayak kita itu jadi layar. Menyadari pikiran tadi aja yang pertama ya. Pikirannya disadari pertama. Kemudian kedua, ketika pikiran mampu disadari, kita akan mampu menyadari perasaan. Terutama cowok. Kalau cowok itu pasti susah menyadari perasaan. Jadi menyadari pikiran itu seperti yang diajari Mas Riko tadi. Oh ternyata pikiranku seperti ini tuh dari masa yang lalu sampai sekarang ternyata intinya sama dan baru meledak hari ini gitu. Seperti itu tadi. Ditonton aja. Ditonton. Jadi misalnya ngomong aku jahat ya udah dibiarin aja. Ya kan? Kita mengira misal aku jahat ya, kita ngira pintu keluarnya itu di sana doang. Akhirnya kita tahan, kita tarik ke sana. Padahal ini mau keluar lewat sini. Nah, karena ini kita tahan, kita tolak ya, dia ngelawan balik. Akhirnya malah stay di tengah-tengah kita. Kayak berundel aja di depan kita. Kesalahan orang di situ. Jadi ketika lewat ya dibiarin lewat. Tapi orang kalau nggak di hold atau ditolak ya dia lari. Ketika lari ya sampai dikejar terus. Oke.
Nah, itu tadi soal apa tuh namanya, bagaimana kemudian mengikis rasa bersalah itu tadi. Sampai kemudian ada penjelasan ketika kemudian sudah menyadari pikiran, terus emosi-emosi muncul, kita terima, kita stay sebagai kesadaran gitu ya. Nah, sekarang kalau terkait dengan masa depan si anak tadi Mas, yang kemudian dia ada semacam kayak kekhawatiran ketika kemudian anak ini besar nggak punya akte kelahiran dan seterusnya, itu kan yang gara-gara faktor itu kemudian si cewek, si mbak ini kemudian memberikan semacam kayak pressing begitu bagi si laki-laki. Muncullah konflik karena si laki-lakinya juga sama, dia masih dilarang sama istrinya yang pertama, istri yang sah itu. Nah, gimana kalau case-nya seperti itu? Intinya desakan dari mbaknya untuk mendesak urgensi, itu kan urgensi muncul kan, wah berarti aku harus mendesak suamiku nih gitu, agar mau tanda tangan. Nah, desakan itu munculnya dari mana? Dari pendaman ataukah dari kesadaran? Itu dulu. Kalau munculnya dari pendaman, kita pasti tahu, oh ini lama ini, terasa sama. Kayak kemarin itu terasanya sama. Tapi kalau insight atau inspirasi itu terasa baru, beda sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu hanya bisa muncul ketika kita stay sebagai kesadaran. Jadi poinnya sebenarnya ya udah konsisten stay di kesadaran, sehingga kita tidak ada pressing, tidak ada keinginan. Basisnya itu karena bukan basis karena urgensi akte kelahiran gitu ya. Itu pasti muncul sendiri inspirasi atau tiba-tiba suaminya tiba-tiba tanda tangan. Itu pasti ada aja nanti. Nah, letting in di sini fungsinya itu hanya untuk membuat satori sedikit aja. Jadi bukan untuk dipraktekkan sampai 10 tahun, 20 tahun, nggak perlu. Oke. Baik, Mas Riko, terima kasih penjelasannya cukup gamblang begitu. Nah, sekarang aku pengen geser soal ini, Mas Riko. Kadang kan kita ini ketika ada masalah gitu, kemudian mau curhat ke orang juga khawatir nanti bocor dan seterusnya gitu ya. Sehingga kadang dilampiaskan nih, beberapa teman dilampiaskan ke media sosial, even itu adalah story WA, status Facebook, Instagram dan seterusnya. Alasannya karena dengan dia melakukan itu dia bisa merasa puas begitu. Yang kedua, ya aku harus cerita kepada siapa lagi, nggak ada teman yang bisa aku percaya, ya udah aku luapkan aja ke media sosial. Nah, parahnya tulisan-tulisan itu bernada kekurangan, ya kan, basisnya bukan basis kelimpahan. Akhirnya kayak orang ngeluh gitu kan, menunjukkan bahwa dia sedang ada masalah, sedang tertekan, sedang kekurangan. Itu apakah kemudian berimplikasi negatif di dalam perjalanan hidupnya di masa yang akan datang? Jikalau iya, yang menyebabkan implikasi negatif itu apa, Mas Riko? Sangat negatif. Jadi gini, kenapa kok orang punya urgensi untuk meluapkan ke sosial media? Misal dia punya banyak utang, terus dia merasa sangat tidak enak, terus dia nulis status. Nah, berarti kan dia tidak nyaman dengan rasa kekurangannya, dia ingin mengeluarkan. Karena nggak ada orang yang bisa dilemparin, akhirnya dia ngelempar ke sosial media. Nah, di sosial media dia dibaca sama beberapa orang. Artinya si orang memberikan atensi berupa energi ke si yang nulis. Atensi berupa energi. Atensi kita kan mengarahkan energi. Akhirnya ya balik ke kita. Kekurangannya lagi. Tambah itu besar, pasti. Tambah besar. Bahayanya di situ. Makanya ketika kalian misal ada masalah, terus kalian merasa bersalah, terus merasa kekurangan atau merasa kacau, ya udah disadari aja. Jadi tidak dilampiaskan keluar, entah ke orang lain, entah ke sosial media, dan tidak dipendam di dalam. Jadi pelariannya itu banyak. Pelariannya sampean bisa memendam, penghindaran juga sampean bisa lari ke alkohol, bisa lari ke belanja yang banyak, bisa jadi nulis di sosmed, macam-macam. Intinya dari apa sampean lari akan terus mengejar sampean.
Iya teman-teman, kalau nge-lag nanti nonton di YouTube aja nggak apa-apa ya. Nah sekarang kalau misalnya case-nya saya balik Mas Riko, ketika kemudian yang ditulis itu adalah tentang ya kemakmuran, tentang ya kadang kan kita bikin story-story gitu yang menunjukkan kebahagiaan kita meskipun tidak berlebihan gitu. Kan itu juga terkadang menimbulkan orang menjadi iri gitu ya. Nah, karena kan sebenarnya kalau kita mau jujur kan di dunia ini yang bisa melihat dan menerima kita benar-benar bahagia itu kan yang paling rasional kan hanya orang tua kita saja, ibu kandung kita aja sebenarnya. Kalau orang lain kadang masih muncul rasa iri dan seterusnya gitu. Nah kalau yang ditulis di story, di status media sosial itu kebalikannya bagaimana Mas Riko? Nah jadi gini, orang kan punya motif kan untuk nulis di sosial media. Entah dia overflowing atau mungkin dia ada agenda, kita nggak pernah tahu. Misal dia berbagi kebahagiaan karena disuruh gurunya. Kalian harus rajin berbagi kebahagiaan, posting yang bahagia-bahagia agar kalian semakin bahagia. Urgensinya keliru, berarti dia belum merasa bahagia. Kemudian dia posting momen-momen bahagia agar dia jadi bahagia. Iya. Akhirnya dia dapatnya ya sebaliknya. Tapi kalau dia memang overflowing, misalnya dia penuh cinta dan kemudian dia bikin status yang puisi atau apa, responnya pasti beda. Ya paling tetap ada 1-2 orang yang respon yang melenceng, pasti tetap ada. Kalau keinginan dihubungkan dengan daya hidup itu bagaimana menurut Mas Riko? Nah, daya hidup kan intinya gini, keinginan itu timbul dari daya hidup. Jadi kayak misalnya kekosongan memunculkan ekspresi material, ya sama, keinginan itu muncul dari daya hidup atau dari kekosongan. Jadi bukan digabungkan, justru keinginan harus lenyap, hanya tinggal daya hidup. Jadi kalau di transmutasi seksual kita cuma sentuh lembut aja, tik, terus dia tenggelam, dibiarin tenggelam, terus nanti tumbuh sendiri. Iya, konsep manifestasi transmutasi seksualnya Mas Riko ternyata beda, karena ada yang mengatakan ketika mau keluar itu batin aja apa yang kamu inginkan. Ada juga konsep yang begitu itu. Kalau menurut Mas Riko ketika di-compare bagaimana tuh? Bisa. Cuma kalau memang mau bukan saat mau keluar, tapi setelah keluar. Setelah keluar kan pasti ada sisi ngeblank. Iya. Sepersekian detik kan. Oke. Tapi itu susah dibuat ucap keinginan karena kita ngeblank. Kalau kita belum terbiasa di kesadaran itu susah. Iya. Tapi kalau di Vale itu panjang, bisa sejam, bisa 2 jam, terserah kalian. Berarti ikut bersejiwa Om ya? Ya ikut berjiwa kalau itu. Paling ya di kisi-kisi. Iya. Nah, karena ini saya tanyakan karena memang banyak para pencerah ya, tetua-tetua yang ditokohkan di agama-agama tertentu, sebut aja misalnya Nabi Muhammad, Yesus, Siddhartha Gautama, itu kan bilang bahwa keinginan adalah sumber dari penderitaan gitu. Gimana menurut Mas Riko? Iya, keinginanmu adalah sumber penderitaan, keinginanku tidak. Keinginanmu sumber penderitaan, keinginanku tidak. Gimana maksudnya ku? Keinginanmu itu berarti adalah keinginannya Riko. Tapi keinginanku ya enggak penderitaan. Oh iya. Iya kan? Karena itu basisnya kesadaran. Oke. Membedakan itu gimana? Nah, membedakan keinginanmu dan keinginanku yang besar itu bagaimana? Nah, sekarang tak tanya, yang berusaha membedakan itu siapa? Pikiran kan? Iya, dia nggak mungkin bisa bedain dia. Oh iya. Iya kan? Ya dia harus sebelum dia benar-benar mengalami di kesadaran atau ketuhanan itu sendiri. Nah, yang mengalami, trikinya yang mengalami kan bukan pikiran. Ya dia nggak bakal tahu, nggak tahu apa-apa dia itu. Iya. Ini banyak yang merasa beruntung masih muda sudah dapat ilmu sekeren ini gitu ya. Ya teman-teman, sekali lagi silakan nanti diperdalam di workshop selanjutnya di Bali, di Jakarta gitu ya, silakan. Ya lebih dalam lagi nih ya kan dari obrolan sebelumnya ya. Keren, teman-teman boleh tanya nggak apa-apa. Saya punya usaha dan terbiasa membuat target dan plan marketing
yang hampir selalu tercapai, dan di awal tahun selalu bikin plan baru dan penderitaan mulai. Penuh kerja keras, cari ide, push karyawan, budget iklan semakin gede. Intinya ngoyo dan bahagia di akhir tahun ketika tercapai. Ntar berulang lagi, bagaimana saya ingin bahagia sepanjang tahun, itu pertanyaannya. Nah, gini, berarti di tengah-tengah tahun itu adalah keinginanku, tapi di akhir-akhir tahun itu adalah keinginanmu. Di tengah tahun keinginanku, di akhir tahun keinginanmu ya. Intinya kalau kita memang mau bedain, bedanya keinginanku dan keinginanmu adalah keinginanku itu tanpa usaha. Kayak kita itu nggak ada usahanya, kayak tiba-tiba ada aja, tiba-tiba diajak. Tapi kalau keinginanmu ya kayak ada usaha keras gitu lah. Itu cara bedainnya, kalau memang mau bedain. Sepanjang saya kenal Mas Riko sih memang pelajaran paling penting itu tadi loh. Saat sesuatu yang negatif, yang kita anggap negatif dan kepikiran negatif datang karena nggak sesuai harapan, itu terus kemudian dialami total gitu kan ya. Itu makin lama makin enteng gitu ya. Tapi memang kok ada lagi itu pertanyaannya kadang. Padahal aku mencoba mengalami gitu ya, mencoba untuk menikmati dan menerima tak perlu gitu ya. Tapi kok cek muncul mana? Tetap muncul, gitu. Karena kan pendaman 1000 tahun. Harusnya sampai harus stay. Itu tadi. Ya udah stay di situ aja. Ngapain balik lagi? Salah satu tekniknya agar kita bisa stay di kesadaran, periferal. Salah satu teknik. Salah satunya. Selain itu? Ya kalau udah periferal otomatis kita sadar kesadaran. Setelah itu ya nggak butuh teknik apapun. Stay aja. Tapi stay ini bukan berarti no mind atau harus no mind? Bukan berarti no mind. Cuma mind itu kayak terasa jauh, kecil gitu. Kayak kita tuh luas, mindnya cuma ya sejumput. Oke lah, artinya stay di kesadaran dengan periferal itu kita benar-benar ya cukup menjadi pengamat aja dari lalu lintas pikiran dan perasaan yang muncul tenggelam gitu. Iya nggak? Ya gitu ya Mas? Iya, betul. Rotok pinter saya berarti ya. Mas Riko jelasin lagi dong periferal. Nah, itu maksud. Ya, periferal intinya ya kalian membuka fokus pandangan seluas-luasnya. Intinya itu. Pokoknya melebarkan pandangan teman-teman. Hah? Iya. Di Bali nanti diajari teman-teman untuk periferal, terus manifestasi menggunakan transmutasi seksual, manifestasi non linier, pakai kesadaran. Pokoknya melu rek, rugi gak melu temenan, serius. Yang di Bali nanti praktek langsung di pinggir lautan, ya. Di pinggir sama Mas Lautan juga nanti gitu ya. Biar ditumbalin sama Umari. Iya. Gung iso balik Mas, ayo Mbak Nurul ikut online aja, kalau nggak bisa datang ya. Sampean mau aku di arah Mas Hari, Mbak Nurul ku pengen tekon terus kondang melu konsultasi online ben kapan langsung Mas saya. Kapan? Nggak tahu, lupa aku ya. Mei tanggal berapa? Nanti di Japri ya. Kalau online-nya tanggal berapa sih Mas? 13-14 Mei Mas Miftahul Afrizal sama Mbak Nurul. Ayo Mbak Nurul, teman dipengin tekon terus, dikongkon langsung daftar sama Mas Hari, siap katanya. Seneni ya pengen karo Mas Hari. Oke. Baik teman-teman, sebelum dilanjutkan sama Bapak Joko, saya ada 2 pertanyaan terakhir ya. Nanti dilanjutkan sama Bapak Joko dan Bapak Hari. Mas, berarti meditasi dan mengalami meditasi itu sesuatu yang berbeda dong Mas? Berbeda. Kalau kita meditasi ada si pemeditasi. Tantangannya itu. Makanya paling enak itu letting in dulu. Jadi akhirnya kita tahu bahwa si pemeditasi ini bukan kita. Isi tadi loh. Tapi kalau mengalami meditasi ya istilahnya kan meditatif kan. No mind itu tadi. Oke. Yang meditatif. Oke. Berarti ketika kemudian kita periferal Mas dan stay sebagai penyaksi,
mengamati lalu lintas muncul tenggelamnya pikiran dan perasaan, emosi yang hadir, itu kan dengan sendirinya kita sedang mengalami meditasi, Mas. Sudah mengalami, makanya nggak perlu meditasi. Makanya nggak perlu meditasi. Ada yang tanya tanggal 28 di Bali itu lokasinya di mana? Di Ina Sindu Beach Sanur ya. Iya, berbayar. Berbayar teman-teman. Silahkan japri aja. Yang terakhir soal ini apa tuh namanya? Guru sejati sering dikaitkan dengan hati nurani. Bagaimana, Mas Riko? Jadi gini, biasanya itu hati nurani itu berupa suara, Mas ya. Berupa suara. Iya kan? Kayak ada bisikan. Oke. Nah, masalahnya pikiran kita membagi suara. Ada suara jahat, suara baik, dan suara yang terdalam. Padahal tiga-tiganya sama. Ketika kita condong ke satu suara, ya pasti terjebak. Entah kita condong ke suara jahat, suara baik, ataupun suara terdalam. Tiga-tiganya kan pembagian pikiran. Artinya kita perlu menyaksikan ketiganya dan tidak membaginya lagi. Nah, itu baru dinamakan kesadaran. Kalau kita mengikuti suara, oh bisikan ini bagus, bisikan dari malaikat, pasti kejebak. Oke. Baik teman-teman semuanya, dari saya mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti akan dilanjutkan sama Bapak Joko. Ya, tetapi sekali lagi saya dari relung hati menghimbau teman-teman, khususnya yang berada di sekitar Bali dan sekitarnya. Jadi tadi ada dua hal yang sangat menarik, tiga hal mungkin yang sangat menarik yang akan disampaikan oleh Mas Riko di workshop Letting In di Bali. Itu satu soal praktik veriferal langsung nanti di pinggir pantai, yang kedua soal bagaimana mewujudkan impian dan cita-cita kita tetapi non-linier, bukan dari pikiran melainkan dari kesadaran. Ini suatu hal yang baru dan belum pernah ada di Ngaji Roso. Dan yang ketiga, melakukan hubungan seksual bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan impian dan cita-cita. Tekniknya seperti apa? Silakan nanti teman-teman hadir di Bali tanggal 28 April. Iya, belum ada yang lihat. Oke teman-teman, kita kembali lagi ya, setelah tadi sama Mas Hendra, sekarang di over alih channelnya. Mas Riko, ini kan untuk yang workshop Jakarta sama Bali nanti ada sesi mengenali label-label emosi itu ya. Nah itu ketika kita mengenali label-label emosi itu, bisa nggak itu diterapin di misalnya kita kena sakit insomnia? Apa bisa? Bisa. Jadi aslinya untuk mengenali per label aslinya nggak begitu penting sih. Yang penting adalah kita stay di saat ini di sini. Itu kan pasti muncul kan emosinya, yang memang pendamanya paling banyak itu akan muncul duluan. Pasti. Kalau misalkan insomnia, waktu kalian nggak bisa tidur, perasaannya gimana? Nah itu yang disadari, yang dibiarkan apa adanya. Jadi aslinya juga nggak perlu disisir satu-satu per label aslinya, tapi hanya untuk mempermudah saja. Kemudian apa itu bisa dipraktekkan saat sesi workshop nanti? Bisa. Untuk ini ya. Kan tinggal disisir per label kan, biar kita itu bisa bedain. Oh ini label, oh ini emosinya. Aslinya itu doang. Kemudian itu yang kedua untuk psikosomatis. Ini kan ada peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Nah cara letting in-nya seperti apa? Psikosomatis ya, ambil contoh lah, kegelisahan menimbulkan sakit di area lambung ya. Ya udah disadari sensasinya. Ketika sensasi lambungnya disadari, otomatis lama-lama kita sadar akan kegelisahan kita. Jadi dibiarkan apa adanya perasaannya, dirasakan aja. Nanti lama-lama hilang, lambungnya juga hilang. Itu kan kayak gini ya, misalnya ada orang yang ketakutannya itu berlebih, misal mau bepergian kemana tapi belum sudah kepikiran, nanti di perjalanan
kecelakaan atau nggak enak terjadi sesuatu hal, itu termasuk psikosomatis juga. Termasuk. Jadi kenapa kok pikiran kita seperti itu? Kenapa kok pikiran yang takut bepergian itu kok terjadi pada si A, tapi si B kok nggak ada pikiran semacam itu? Berarti kan asalnya pikiran ini dari pendalaman emosi. Nah, langkah pertama ya menyadari pikirannya terlebih dahulu. Suara-suara yang muncul disadari, kemudian ketika suaranya sudah tersadari, otomatis emosinya mulai muncul untuk disadari. Dibiarkan apa adanya. Dibiarkan masuk. Ya, saya itu kan kemarin gini. Dulu kan sering tanya ke Mas Riko masalah ini ya. Sebenarnya tadi udah dibahas tentang Mas Hendra. Enggak, sudah dibahas ketika tadi kita di apartemen. Mbak Ari kan, Mbak Deni tadi kan polanya berulang. Sudah usaha ini jadi, kemudian turun lagi, sudah mulai merangkak, turun lagi lah. Ketika tak runut, aku tuh mungkin karena bayanganku orang sukses tuh sering meeting kemana-mana, berpergian kemana-mana. Nah itu sehingga aku kayak nggak suka gitu loh. Nah ketika kemarin sudah sering ngobrol dengan Mas Riko kan coba tak praktekin. Ketika mau pergi ke Surabaya kayak gini, itu di bulan-bulan awal kita jalan bareng itu, anakku kan, aku cerita ke Om Riko dan Om Joko, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba anakku flu dan pilek, flu dan batuk. Nah itu terjadi 3 kali. Nah hari ini yang keempat ini enggak, tadi sudah netral semua. Itu kayak gimana? Nah, ambillah contoh gini, Wis. Ambillah contoh rasa kekurangan ya. Nah, rasa kekurangan kan misal muncul ya. Oh, aku orang yang kekurangan. Nah, ketika itu muncul, ditahan. Kita mengira ini adalah kita. Oh, berarti yang kekurangan ini adalah aku. Akhirnya karena aku percaya bahwa aku adalah rasa kekurangan ini, akhirnya ini looping. Akhirnya kekurangan terus. Jadi aslinya yang mewujudkan realita itu bukanlah pikiran atau emosinya, tapi adalah identifikasi kita terhadap pikiran dan emosinya. Kalau kita sadar bahwa oh ini bukan aku, cuma tayangan, ya selesai ceritanya, nggak akan looping. Makanya letting in pada dasarnya tujuannya itu agar terlepas dari identifikasi, bukan untuk menguras emosinya, karena nggak ada hasilnya. Ya sama kayak misalnya Om Hari tadi waktu mau aslinya nggak suka bepergian, takut kecelakaan, atau waktu kecil dulu mungkin pernah naik bis terus lihat orang kecelakaan, terus masuk datanya, terus ketika setiap Om Hari mau pergi anaknya sakit, biar Om Hari nggak jadi pergi. Nah tapi ketika disadari, akhirnya Om Hari sadar, lama-lama sadar, oh ternyata aku bukan hari yang ini, aku yang menyaksikan. Akhirnya kan ini hilang. Nah karena nggak ada lagi supportnya, ya akhirnya lenyap sendiri. Itu termasuk ini ya, apa dulu, jadi dulu tuh aku pernah ada kejadian gini, pamanku tuh pernah kecelakaan, dua orang paman kecelakaan, meninggal. Apa itu berpengaruh ke aku yang sekarang ini? Terus pemicunya dari orang lain, anak itu kan orang lain, bisa seperti itu? Bisa. Jadi ketika misal waktu dulu itu kakeknya kecelakaan, terus kan muncul emosi tertentu kan, memicu emosi tertentu, pikiran tertentu, terus sampai menganggap emosi itu adalah diri sampean, dan menganggap pikiran itu adalah dirinya sampean, ya akhirnya mewujudkan diri. Tapi kalau ini cuma dibiarkan lewat, ya nggak kewujud apapun. Makanya ketika kita bisa stay di kesadaran, ya udah. Pada saat periferal itu kan kita kayak orang bengong, ngelamun gitu. Itu yang saya rasakan sih. Gak tahu kalau teman-teman yang lain ya. Nah, itu bahaya nggak Mas? Nggak bahaya. Itu transisi. Tapi mungkin memang benar banyak teman-teman yang ngalami hal itu. Sekitar 30%-an. 30%. Kalau kalian periferal terus langsung bengongnya itu sampai 1 minggu, berarti data kalian terlalu banyak, identifikasi kalian terlalu banyak, bukan datanya, tapi identifikasi kalian terlalu lengket. Misal kalian terlalu teridentifikasi dengan pekerjaan, dengan pikiran kalian, dengan emosi kalian, dengan kondisi eksternal, itu sekali periferal langsung kalian pasti blank. Tapi kalau kelengketannya itu nggak begitu lengket, periferal ya terasa
natural aja. Kalau terlalu lengket ya memang butuh transisi kalian, tiba-tiba ngeblank gitu. Mungkin 2 minggu, seminggu itu udah normal lagi. Aman ya? Aman. Iya. Iya sih. Kayak kemarin siapa? Itu juga cerita gitu sih, Mbak Bu Leli sama Pak Tris ya kalau nggak salah ya. Justru itu kan bisa dipakai manifestasi non-linear. Manifestasi non-linear maksudnya gimana? Manifestasi yang basisnya adalah kesadaran atau kekosongan. Dari baru di Bali ya. Oh, oke. Kalau yang biasa dibahas orang-orang kan manifestasi linear kan, jadi memanfaatkan pikiran. Kalau non-linear tanpa pikiran. Oke, jadi manifestasi itu ada linear seperti yang sudah sesuai di kelas-kelas umum gitu ya, pengembangan diri gitu ya, track menggunakan pikiran itu namanya manifestasi linear ya. Kalau yang nanti di Bali itu Mas Riko akan mengajari manifestasi non-linear. Jadi dia basis dari manifestasinya itu bukan dari pikiran melainkan dari kesadaran. Oke. Jadi manifestasi tanpa pikiran. Ada sih, coba aku tak baca ininya apa tuh namanya flyernya kemarin ya. Jadi teman-teman ya ini ada materi menarik ya. Jadi di poin 5 ini kalau nggak salah, manifestasi rezeki tanpa pikiran. Nah ini sesuatu hal yang baru, ini non-linear, nanti akan ada di workshop Letting In Inna Sindu Beach Hotel ya di Sanur Bali tanggal 28 April. Teman-teman di TikTok yang mau join saya persilahkan, masih ada seat, beberapa seat tersisa karena yang daftar udah lumayan banyak. Jadi nanti ada 7 manfaat bagi teman-teman yang pengen mengikuti atau ikut acara workshop Letting In secara langsung di Bali tanggal 28 itu. Yang pertama, terbebas dari emosi, ego, dan samskara atau pendaman emosi. Yang kedua, terbebas dari peristiwa berulang, looping ya, misalnya setiap tanggal 27 ini kantong kosong gitu ya, setiap punya pembantu rumah nggak sampai 3 bulan pergi lagi, ada yang alasan menikah, alasan lain-lain, meskipun gaji udah dinaikkan masih sama aja, dan dikhianati berulang-ulang terus, macam-macam lah case-nya ini. Ini teman-teman silakan, akan diberesin di Bali semua. Yang ketiga, mengenali aku, pikiran dan emosi sehingga tidak terjebak ya. Kemudian being awareness dalam hitungan detik. Nah, ini coba dijelasin dulu Mas Riko. Being awareness dalam hitungan detik itu nanti akan seperti apa? Ya, kita sadar bahwa kita sedang sadar. Hasilnya gampang, cuma tinggal tak tanya aja. Mas Hendra sadar nggak? Sadar. Iya kan? Otomatis untuk menjawab aku sadar, sampean kan harus mengakses pengalaman sadar kan? Iya. Oke, nanti kita akan perdalam itu semuanya teman-teman di Bali bersama instruktur kita Bapak Joko dan Mas Riko Hutama serta Kapten Hari. Terus yang ke-6 teman-teman, nanti ada aplikasi penerimaan untuk parenting, kesehatan, bisnis, marketing, pasangan, dan depresi. Dan ini yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu, bonus materi durasi lama hubungan suami istri tanpa obat. Nah, bagi teman-teman yang mau join di acara di Bali, seatnya makin menipis segera ya, akan kita tutup dalam waktu beberapa hari ke depannya. Nah, oke, kita akan lanjutkan pertanyaannya. Sekarang kita masuk pada ini apa tuh namanya, diri palsu gitu ya. Oh iya, kapan itu? Tanggal 28 Agustus Mbak Ami ya. Oh April, Agustus ya Allah. Oh nek gak hadir di sini saat ini, pikirannya melayang-layang. 28 April ya Mbak Ami, 28 April tempatnya di Bali nanti. Oke. Sekarang saya pengen tahu Mas, perbedaan antara diri palsu, ego, dan diri esensial itu seperti apa Mas Riko? Nah kayak gini. Wah, Mas, ini nih,
Kang Abu Marlo nih, ngopi dulu Mas katanya. Kang Abu, aduh tak tunggu lo chatnya lo. Searching Traveloka tapi nggak muncul-muncul nih, gimana ini? ayo Mas Riko. Jadi gini, misal kalau Mas Hendra tak suruh nulis pikirannya selama 5 menit, yang terjadi apa? Nulis pikiran selama 5 menit. 5 Apa yang menit. dipikirkan? Bingung. Banyak kan tapi? Iya. Terus sekarang tak tanya, coba diteliti yang mengandung aku itu ada berapa pikiran atau semuanya? Yang Misal tiba-tiba sampean kepikiran, mobilku rek warna gini Semua harus ya? gini. Itu kan ada kedalaman aku kan, Iya. ada akunya kan, ada Hendranya kan. Terus misal sampean kepikiran istriku gini kan ada akunya juga. Iya. Kepikiran anak juga akunya ada, ya kan? Iya. Berarti berapa persen yang ada akunya? Hampir semua. Hampir semua kan, 90% lah. Nah, ketika 90% itu digabung jadi satu, kira-kira apa yang sebenarnya tidak ada jadi ada atau enggak? Iya. Apa yang sebenarnya tidak ada jadi ada. Jadi ada, berarti hanya sebatas sensasi. Iya. Ya kayak gitu. Makanya orang kalau tidur, akunya nggak ada. Iya. Nah, makanya puncak dari kesadaran adalah ketika dia sadar bahkan ketika tubuhnya tidur. Namanya turiya. Jadi diri esensi itu ya yang Kesadaran. mampu menyadari itu kan. Ruang itu sendiri. Ruang itu sendiri gitu ya. Kalau Mas Riko sering mengatakan kita itu sebenarnya cuman perlu membuat lubang kecil gitu, aja gitu ya. Setipis sekecil jarum lah. Nggak perlu besar-besar. Oke. Nah, Mas, ini kan banyak ya yang tanya kemarin soal buku apa ini Eleftheria ya. Itu tuh buku berbicara soal apa sih, Mas Riko? Lupa kok buku lama itu tentang diri palsu ya, yang Tentang sampai diri tanyakan palsu, tadi. ya. Oh, Itu buku oke, tahun oke. 2018-an kalau nggak salah. Tentang diri palsu. Bebas dari yang dikenal. Iya, bebas dari yang dikenal. Satu jeda dan The Black Book. Iya, bagus-bagus bukunya. Ini teman-teman silakan kalau yang mau minat nanti japri CS-nya ngaji Rasul langsung ya. Ini 195.000 yang kanan, yang kiri, yang tengah 145.000. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang nanti pengen memperdalam soal letting in, khususnya manifestasi non-linear, ini sesuatu hal yang baru. Jadi kita mewujudkan impian dan cita-cita, tetapi tidak menggunakan kekuatan pikiran, tetapi menggunakan kesadaran. Ini sesuatu yang berbeda, dan itu nanti hanya akan disampaikan di Bali. Silakan teman-teman jika ada yang mau join, memanfaatkan beberapa seat yang masih ada. Oke. Atau yang di TikTok bisa langsung WA di bio aja ya teman-teman ya. Oke. Berarti diri palsu itu benar-benar ada atau hanya bentukan samskara, Mas Riko? Nah, samskara pun pada dasarnya nggak ada. Samskara itu ya diri palsu itu, kumpulan sensasi yang kita Hasil tahan. dari pikiran itu sendiri ya. Oke. Terus hubungan antara kesadaran dengan grand plan semesta itu apa, Mas Riko? Ya, kesadaran itu sendiri adalah grand plan semesta. Kesadaran adalah grand plan semesta itu sendiri. Grand plan semesta terkandung di dalam kesadaran. Oke. Hah? Misal gini, Mas Riko. Jadi semesta ini kan sudah punya planning sendiri tentang kelahiran manusia gitu. Ya kan? Sementara manusia sendiri juga punya yang namanya free will. Nah, itu sifatnya kolaborasi atau yang mana yang nggak bisa kolaborasi ya. Kalau sudah planningnya semesta ya itu aja yang akan terjadi. Kita nggak bisa mengubah itu bagaimana ya, benar? Atau sistem kolaborasi? Jadi gini,
ketika pikiran kita itu langsung asalnya dari semesta atau dari kesadaran, itu yang dinamakan insight. Tapi kalau kita udah dapat pengalaman, terus kita banyak penolakan, mengatakan tidak terhadap apa yang sedang terjadi, itu kan mulai terpendam kan emosinya. Nah dari situ pikiran itu munculnya dari emosi ini yang terpendam, maka pikiran tidak lagi murni. Nah di detik ini pikiran jadi penyakit karena munculnya dari penyakit. Tapi ketika ini disadari sebagai, oh ternyata aku bukan ini, ya ini leleh, akhirnya pikiran-pikiran baru muncul. Aslinya ketika kita hadir sebagai kesadaran, ya kita mencipta bersama dengan ketuhanan. Tapi itu pun juga kalimatnya salah, karena kita adalah ketuhanan itu sendiri. Tapi kalau kita berada dalam kita mengira diri kita adalah pikiran, kita ya berusaha mempengaruhi semesta. Iya. Dan pengaruh kita ya pasti kecil lah pengaruhnya. Tapi ketika kemudian kita adalah ketuhanan itu sendiri, ya nggak ada kolaborasi. Nggak ada kolaborasi. Nggak ada kolaborasi. Iya. Oke. Ini agak jelimet teman-teman. Mudah-mudahan kita paham. Nanti kalau belum paham biar dipahamkan lagi sama Bapak Joko ya. Setelah saya nanti ya. Segalanya yang mampu teramati ialah bukan diri, sebaliknya yang mengamati adalah diri. Jadi yang tidak teramati itu bukan diri ya Mas Riko. Yang mengamati itulah diri. Apakah ini bisa jadi jalan kita untuk menyadari sebuah kesadaran? Jadi yang menyadari itu ya kesadaran itu sendiri. Jadi banyak orang bilang kenali dirimu, itu ya hal yang aneh. Jadi diri itu seakan-akan dianggap kayak botol ini. Oh aku yang melihat, oh ini diri sejatiku. Ya yang ngelihat itu yang diri jati. Makanya tak bilang sedari awal kita itu sudah di garis finish. Dari awal kita sudah dari awal finish. Cuma enggak salah sangka aja kita. Terjerat dalam alur pikiran yang rame. Intinya keterlibatan kita membuat kita seakan-akan hadir sebagai pikiran. Padahal ya kita adalah kesadaran. Makanya di lighting in adalah terima, kemudian biarkan. Kenapa kita harus menerima? Dengan menerima kita tidak terlibat lagi dengan pikiran dan emosi kita. Otomatis kita mundur, menyaksikan. Iya. Tapi kalau kita langsung dibimbing, saksikan aja, nanti penyaksiannya pasti melenceng. Pasti sudah. Akhirnya dia praktek menyaksikan agar ini lenyap. Emosinya agar lenyap. Akhirnya dia kurang mundur dikit lagi. Iya. Kadang kalau misalnya saya teringat ya dengan omongan Mas Riko beberapa waktu yang lalu gitu. Kadang kita ini kan setiap hari berlatih Mas Riko ya. Ketika sesuatu datang nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, yang tadinya marah gitu, lama-lama jadi senyum sendiri gitu. Ya nggak? Ya kan Mas Riko pernah ngomong kayak gitu ya. Oke, saya tuh kemarin habis ngobrol-ngobrol sama siapa tuh namanya Pak Wayan Mustika gitu ya, ngobrol dengan Kang Abu Marlo gitu, berbicara soal Tuhan gitu ya. Kalau Mas Riko kan sesuai dengan Pancasila kita, ketuhanan. Yang ada itu ketuhanan, bukan Tuhan gitu. Nah, bagi Pak Wayan Mustika mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kecerdasan semesta yang tanpa batas gitu kan ya. Dia yang mengisi kekosongan itu sendiri gitu. Nah, kalau dari perspektifnya Mas Riko melihat apa yang disampaikan sama Pak Wayan, Dr. Wayan ini gimana Mas Riko? Ya aslinya sama aja. Yang penting itu aslinya kalau kita ngomongin Tuhan atau ketuhanan pasti salah aslinya. Pasti salah. Karena tidak ada satupun kata-kata yang tepat. Ya harus dialami sendiri. Jadi puncaknya ya kita harus mengalami masing-masing. Cuma trikinya ketika kita ngalami nggak ada masing-masing lagi. Iya kan? Satu kesatuan atau gimana? Bukan dua. Kalau dibilang satu kesatuan itu pun salah. Bukan dua. Paling benar memang bukan dua. Berarti kalau kemudian dianggap gitu ya, karena kemudian alam semesta ini teratur dengan sangat luar biasa, termasuk kemudian
diri kita sendiri gitu kan ya, kapan kita harus keluar air kencing, kapan kita harus terbangun, itu kan terstruktur dengan sangat luar biasa tanpa kita bisa kendalikan terkadang kan. Nah, kalau kemudian itu dianggap sebagai bagian dari kecerdasan yang tanpa batas, kecerdasan semesta, sumber dari segala sumber, itu Mas Riko gimana? Ya emang benar. Nah, masalahnya kenapa kita tidak hadir sebagai kecerdasan itu, tapi malah menggunakan pikiran untuk manifestasi. Why? Harusnya kita hadir sebagai kecerdasan itu. Ya. Itu sama dengan kesadaran kan intinya? Sama. Nah, ketika kita nggak bisa mengatur detak jantung, nggak bisa mengatur kencing kita harus kapan. Nah, kekeliruannya adalah ketika kita bahkan tidak bisa mengatur lalu lintas pikiran sendiri, tapi dipaksakan diatur. Kemudian kita berusaha menarik sesuatu melalui pikiran, padahal tidak bisa mengandalkan fisiologis tubuh ya. Pasti kalian akan sangat-sangat bersusah payah. Nah, pada saat kita menjadi kecerdasan yang tanpa batas itu sendiri, apa terus kemudian kita bisa meng-create tubuh kita harus begini, itu apakah bisa? Jadi gini, ketika kita sudah hadir sebagai kesadaran, free will manusia itu sangat-sangat tipis, hampir tidak ada. Nah, itu makanya bisa dikatakan menyatu dengan ketuhanan. Jadi keinginanku adalah keinginannya, dikatakan begitu kan sama Rumi. Iya. Jadi bukan lagi Riko berkeinginan, enggak. Makanya orang-orang itu lebih baik itu kan memang manifestasi itu kan ada 3 jalur, lewat pikiran, law of attraction, terus ada yang kedua adalah transmutasi seksual, yang terakhir adalah manifestasi non-linear. Oke, saya tertarik yang kedua. Nah, transmutasi seksual ini pernah dibahas Napoleon Hill, tapi nggak dibahas how-nya. Nah, ini padahal bagus. Transmutasi seksual ada kaitannya dengan ketika seorang pria mampu seks tanpa ejakulasi. Nah, sekarang sperma dan gabungannya dengan ovum mampu menciptakan bayi. Apabila energinya disimpan terus diarahkan ke hal lain, kira-kira sangar nggak? Energinya disimpan, diarahkan ke hal lain, tapi kan tetap pakai pikiran juga ngarahkannya. Enggak, beda. Yang mengarahkan itu selalu kesadaran, bukan pikiran. Oke, misal kita udah seks, kemudian kita simpan itu, tidak kita keluarkan. Nah, gimana cara kesadaran mengarahkannya supaya mewujud menjadi sebuah impian yang kita idealkan dan kita cita-citakan? Jadi gini, untuk seks kan kita butuh 2 orang, pria wanita, suami istri, ya kan? Nah, ada salah satu yang sifatnya yang, ada yang sifatnya yin. Yang sifatnya yin ini secara natural lebih mudah sadar. Yang yang ini memang agak susah. Dia punya banyak keinginan, walaupun dia sudah sadar, keinginannya itu tetap banyak. Nah, peran dari yang yin adalah menjadi wadah bagi yang yang. Ambillah contoh Mas Hendra sama istrinya. Istrinya kemungkinan yin, mungkin. Mas Hendra yang. Otomatis Mas Hendra panas, istrinya dingin. Mas Hendra banyak keinginan, istrinya jarang. Nah, tugasnya adalah Mas Hendra harus sering-sering cerita keinginannya ke istrinya. Dan istrinya harus ngeiyain, jadi ruang. Jadi Mas Hendra nabur benih. Jadi makanya itu tidak perlu disampaikan pada saat melakukan hubungan itu. Lebih bagus kalau disampaikan. Bayi lisan apa Setelahnya. cukup batin? Setelahnya. Ketika fase orgasme itu adalah momen-momen yang sangat bagus. Oke. Fase orgasme adalah sex being. Atau setelahnya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan ketika nggak seks ya juga nggak ada masalah. Fase orgasme itu berarti pas ketika mau keluar tapi nggak jadi gitu atau gimana? Nah, jadi ada 3 jenis orgasme. Yang pertama adalah orgasme puncak. Orgasme puncak adalah sama kayak ejakulasi. Terus ada ajaran lagi dry orgasme. Dry orgasme itu adalah orgasme puncak tapi tanpa ejakulasi. Nah, ini sama-sama fatalnya. Iya, Mas. Aku tuh dikasih tahu ini kan, nggak percaya sama orang. Ini Mas Riko yang ngasih tahu, aku langsung percaya. Makanya aku agak senyum-senyum sendiri karena flashback gitu. Oke, lanjut. Terus ada, kalau yang orgasme puncak ini masih mempengaruhi hormonal kita. Karena dopaminnya pasti turun. Jadi moodnya pasti swing.
suaminya pasti swing, istrinya swing, jadi ladangnya itu tidak begitu bagus akhirnya. Makanya disarankan untuk mengalami vale dan orgasmic wave saja. Vale adalah tanpa orgasme puncak, jadi sampai cuma berselancar aja. Dan rasanya ketika reseptor dopaminnya sudah balik normal. Nah, sekarang tak tanya, Mas Hendra waktu kecil es krim itu terasa sangat enak kan? Oh enak. Sekarang biasa aja. Yo enak, cuman enak biyen. Iya kan? Iya. Nah, berarti kan reseptor dopaminnya sudah sangat turun kan? Iya. Nah, ketika dengan seks amatif, reseptor dopaminnya udah balik pulih, sampean akan mengalami bahkan tanpa ejakulasi rasanya jauh lebih nikmat daripada ejakulasi. Nah, itu penting. Nah, ketika sudah bisa berselancar, sampean akhirnya tahu bagaimana caranya seks diam. Nah, di seks diam sampean bisa diolah di situ. Komunikasi kan itu ya. Pakai suara nggak apa-apa. Pakai ya? suara nggak apa-apa. Atau mungkin kalau sampean sudah bisa seks amatif, sampean bisa sambil ngomong-ngomong santai, nggak perlu waktu seks. Itu sangat-sangat mujarab. Iya sih. Makanya perlu untuk menjaga hubungan sebaik-baiknya. Perlu maintenance lah. Iya. Pendamannya itu perlu dikenali atau enggak? Nggak perlu. Oh. Nggak perlu dikenali, oh ini pendaman kesedihan, oh ini pendaman kemarahan, nggak perlu. Kita cuma perlu menyadari sensasinya aja. Bodoh amat lah sama labelnya. Entah itu kemarahan, entah itu kebencian, nggak perlu tahu. Karena kalau tahu berarti itu sebatas pikiran saja. Oh ini cuma pendaman emosi kesedihan. Oh nanti gini-gini, itu kan pikiran kan. Jadi hanya perlu disaksikan, lepas identifikasi udah selesai. Berarti intinya ini kita ini hanya butuh keberanian itu aja. Butuh keberanian untuk melihat apa adanya. Ya itu teman-teman ya, yang di live TikTok silahkan kalau mau tanya. Ini aku bacain ini ya pertanyaan teman-teman ya. Selanjutnya Mas Riko, aku mau nanya. Kata Mas Riko, kalau kita mengalami sesuatu itu berarti ada pendaman emosi dalam diri kita. Nah, berarti kalau dulu Belanda jajah Indonesia itu ada pendaman emosi yang sangat negatif, Mas Riko, sampai bisa dijajah selama 350 tahun. Nah, sekarang gini, itu beneran dijajah 350 tahun kita juga nggak tahu. Iya kan? Cerita sejarah. Cerita sejarahnya, tapi yang asli kayaknya nggak 350 tahun. Sebelumnya kan cuma bisnis-bisnis doang. Iya. Iya kan? Tapi kenapa dibikin 350 tahun ya kita nggak ada yang tahu. Politik lah. Oh. Aslinya nggak 350 tahun. Cuma sebentar kok. Sampai ratus-ratusan tahun. Indonesia gua apian dijajah teh kayak kabeh kan naturalisasi kabeh gitu. Wong paling apian wong Indonesia ini. Oke, ini lanjut tentang keberlimpahan. Ini banyak banget yang nanya. Izin tanya Om, apakah bisa ketika kita menyadari keinginan kita untuk berlimpah, kemudian tersadari adanya penolakan kita terhadap suatu kondisi kekurangan, maka penerimaan bisa teralami secara otomatis? Yaitu pertanyaannya, apakah ketika kita menyadari keinginan kita untuk berlimpah, kemudian tersadari adanya penolakan kita terhadap suatu kondisi kekurangan, maka penerimaan bisa teralami secara otomatis? Oh, otomatis. Secara Jadi otomatis. ketika kita ingin melimpah, berarti kan pada dasarnya kita merasa kurang. Jadi kurangnya disadari, keinginannya disadari, otomatis melimpah. Jadi kayak misalnya spring bed ini simbolnya keinginan melimpah, spring bed sana simbolnya rasa kekurangan, ya udah kita jadi ruang bagi keduanya. Ruangnya kan lebih melimpah dari spring bed A maupun spring bed B. Kemudian ini untuk keberlimpahan, apakah cukup selaras dengan alam semesta, masuk ke dalam menjadi lautan tanpa batas? Dengan begitu apakah masih diperlukan sedekah amal? Bisa jadi masih, bisa jadi tidak. Tergantung masing-masing orang. Tergantung. Tergantung masing-masing orang. Kalau nanti waktu
waktu hadir sebagai lautan muncul dorongan untuk memberi ya memberi. Oh berarti spontanitas saja. Spontanitas. Intinya tidak ada motif di baliknya. Ya, iya. Sebentar. Terus ini Om, Mas Riko, gimana dong kalau vibrasi kita nggak sama? Sebentar belum, pasangan nanti aja. Untuk berlimpah cukup selaras dengan alamnya sudah. Terus ini tentang pekerjaan saya sebagai debt collector suatu perbankan yang setiap hari mempunyai tugas menagih hutang dan mendengar keluh kesah debitur-debitur yang tidak bisa membayar hutang. Terkadang kita terseret dalam alur cerita dari debitur itu. Bagaimana penjelasan Mas Riko menyikapi fenomena tersebut dan supaya vibrasi kita sebagai si penagih hutang itu tetap positif? Ya kalau kalian masih terseret ya berarti masih ada pendaman. Kalian masih terikat dengan pendaman kalian terlalu rekat. Kalau kalian sudah nggak teridentifikasi dengan misal Riko lah, Riko misal debt collector. Ya. Nah kebetulan Riko itu punya emosi, pendaman emosi, kekurangan. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari kurang tersadari karena nggak muncul secara besar intensitasnya. Tapi ketika dia nagih utang terus dapat keluh kesah dari debitur, akhirnya kan muncul. Nah yang muncul itu kan yang keluh kesah kan cuma memicu doang, tapi pendamannya memang sudah ada di dalam diri kita. Nah artinya debiturnya adalah pembawa pesan dari Tuhan. Ini loh kamu masih ada pendaman. Kemudian ya udah disadari, akhirnya kita tahu bahwa oh ternyata aku bukan yang ini, ya udah lepaskan. Nggak ada lagi pendaman. Rikonya juga nggak ada. Oke, katakanlah pendamannya selesai ya. Tapi kan ketika posisi kita sebagai DC debt collector itu tersebut, kan balik itu harus membawa tagihan dari nasabah. Sedangkan nasabahnya keluhannya seperti itu tadi semua. Nah ini gimana caranya kita supaya nanti ke atasan, ke bos kita itu tugas kita terselesaikan. Padahal narik utang ini kan juga susah-susah gampang. Nah sekarang gini, kenapa kok yang kena debitur tersebut sampean bukan temennya? Mungkin temennya gampang, sampean kok enggak? Ya terkait sama pendamannya masing-masing. Pasti ada kaitan. Ya karena masih ada pendaman. Itu tadi berarti bisa diterapkan kepada ini ya. Kadang saya tuh melihat story teman-teman itu kan sama seperti yang diceritakan Mas Indra di awal tadi ya. Ada orang yang punya utang juga nulis story di sosmed, orang yang mengutangi pun kadang juga sama. Jadi sama-sama. Itu apa bisa diterapkan ke yang itu tadi? Misalnya kita ngutangin orang tapi nggak nagih, terus kita pelampiasannya nulis di sosmed, wis utang tapi nggak pernah tanggung jawab bla 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 gitu. Itu berarti sama aja dong? Sama aja, kan itu kan emosinya mau dilemparin ke sosmed karena nggak bisa atau takut ngelemparin ke orang yang bersangkutan. Iya. Mau dipendam juga nggak enak, mau disadari juga gimana kan gitu kan. Ya akhirnya gitu bolak-balik aja, diutangin terus nggak balik gitu. Tapi ini ya Mas Riko ya, sebenarnya kalau masalah keberlimpahan ini kan Mas Riko sendiri kan juga ada kelas online-nya ya, yang tanpa pintu itu ya. Kita kan belajar di situ kan belajar kesadaran berbasis keberlimpahan ya. Sedikit preview materinya bisa. Intinya gini, biasanya orang itu salah sangka keberlimpahan itu sekali dapat uang besar, misal miliaran, kemudian kalian berusaha mempertahankan uang itu dengan penuh ketakutan. Padahal keberlimpahan adalah aliran non-stop dari pemasukan dan pengeluaran. Jadi kalau kalian butuh ada dan jauh melampaui kebutuhan kalian. Kalau kalian butuhnya 10 juta, ya bulan ini ada 20 juta. Besok intinya alirannya terus, nggak stuck. Itu keberlimpahan. Tapi kalau kalian cuma ingin dapat miliaran terus kalian berusaha mempertahankan dengan penuh ketakutan, ya itu namanya bukan keberlimpahan, keserakahan. Maksudnya keserakahan? Ya orang keserakahan kan harus mempertahankan kekayaannya dengan penuh ketakutan.
Nanti itu ya di tanpa pintu step by step diajarin ya Mas ya, rilis emosinya gitu. Ada. Ya jadi buat teman-teman yang mau masuk tanpa pintu nanti bisa ini di Ngaji Roso, nanti akan di-share Mas Hendra linknya untuk pendaftarannya. Jadi silahkan yang mau join di situ, nanti dibimbing langsung sama Mas Riko sama Pak Joko juga. Nah sekarang lanjut ke ini Om Riko, masalah hubungan suami istri. Jadi ini kayaknya Pak Riko itu pernah membahas masalah mempertahankan pernikahan dan merayakan pernikahan. Itu penjelasannya seperti apa? Nah, jadi gini, biasanya orang-orang itu mengira bahwa pernikahan adalah akhir dari kisah cinta. Iya kan? Iya. Oh ya udah nikah ya udah, berarti Hidup ya, semati. dimaksudkan gitu. Berarti cintanya udah di ujung gitu loh. Oh, Udah selesai, ya aku nggak perlu ngapa-ngapain. iya iya. Ya tinggal apa? Enak-enak doang, tinggal make, iya kan? Iya iya. Tinggal make atau tinggal memakai, Iya. ya kan sama-sama memakai kan? Heeh. Nah, itu namanya mempertahankan pernikahan. Nggak ada maintenance. Akhirnya kalian terpaksa bertahan gara-gara sesuatu selain cinta. Entah gara-gara anak kalian, entah gara-gara rumah cicilan, entah gara-gara mertua, entah gara-gara tetangga, entah gara-gara circle pertemanan kalian. Paham nggak? Artinya ketika kalian hanya sebatas apa ya, mindset kalian, pemahaman kalian kalau menikah itu cintanya udah di ujung, udah selesai, udah final, artinya nggak ada maintenance. Nah, karena nggak ada maintenance, artinya kalian tidak apa ya, kalian tidak berusaha melihat pasangan kalian lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Kalian seakan-akan sudah kenal luar dalam, padahal belum, pasti belum. Meskipun kalian tinggal dengan pasangan kalian selama 40 tahun, nggak mungkin kalian tahu secara pasti dalam dan luarnya, karena orang pasti beda, pasti ganti-ganti. Iya. Sekarang tayangannya hari ini, besok tayangannya ini, pasti beda-beda. Nah, ketika kalian merayakan cinta, kalian mengira bahwa pernikahan adalah garis startnya, tapi sekaligus garis finish. Artinya ada maintenance. Artinya komunikasi kalian jadi lebih bagus. Terus kalau ada kesalahpahaman, kalian berlatih komunikasi yang benar. Artinya orang kan biasanya kalau udah menikah biasanya itu komunikasinya salah. Orang menikah kan berhubung dengan dua tradisi yang berbeda kan. Misal Umari sama istrinya lah. Umari dari keluarga apa? Oh, Jawa. Umari yang tegas apa yang selengean? Tegas. Istrinya Istri biasa. Iya. Biasa kan. Yang tegas biasanya Umari akan tegas soal handuk lah misal. Umari kalau mandi handuknya langsung ditaruh. Istrinya enggak. Ya. Karena pola didikannya seperti itu. Nah, sekarang bayangkan dua orang yang tradisinya beda, latar belakang beda, kebiasaan beda bersatu. Jadi satu rumah. Dan keduanya mengira bahwa ini sudah final. Nggak perlu ada maintenance. Artinya selama pacaran sampean merawat tamannya sangat baik. Kemudian setelah menikah tamannya dibiarkan, dianggap nanti maintenance sendiri. Nggak bisa kayak gitu. Kemudian maintenance-nya seperti apa? Maintenance-nya berupa komunikasi. Misal ketika Umari istrinya naruh handuknya itu sembarangan. Umari kan awal-awal nikah pasti nggak apa-apa lah, gitu kan. Padahal sudah mulai muncul nih emosinya nih. Wah nggak apa-apa lah gitu. Nah kedua kali nggak apa-apa, masih nggak apa-apa. 3 kali masih nggak apa-apa. Ke-7 kali aku yakin Umari mulai, mah jangan taruh sini lah, pasti gitu. Ya kan? Ke-8 kali pasti Umari mulai nuding, kamu itu gini gitu. Nah sama yang istrinya juga akhirnya gitu. Akhirnya menimbun konflik, menambahkan pendaman yang dari awal itu sudah ada. Misalnya ketika ada pemicu seperti itu, apakah kita cukup misalnya kayak gini, kalau case-nya saya itu istriku kan lama di salon. Jadi karena sering dengar alat-alat salon tuh ngobrolnya tuh mesti agak keras. Nah, kadang kayak kemarin aku ngomong
Ma bikinin pop mie, bikinin kopi. Terus sebenarnya akunya gimana? Diterima saja gini. Biasanya kan kalau orang udah banyak pendaman terhadap istrinya, udah nggak nyaman, biasanya itu kelihatan. Kalau tidur satu kasur rasanya tidak nyaman, kayak ada keinginan untuk menjauh. Itu berarti banyak emosi yang terikat dengan istri atau dengan suami kalau kalian cewek. Itu pertanda, berarti banyak konflik yang terkubur. Nah, selama ini cara komunikasi kalian itu salah. Kalian tidak berusaha menyadari emosi yang sedang muncul, kemudian berusaha melempar. Nah, karena muncul tidak disadari, rasanya nggak enak, kalian berusaha melempar ke pasangan kalian. Contoh lah dari kasus tadi, kamu itu disuruh bikinin kopi malah pop mie, itu kan nuding kan? Nah kan, kalau orang sampai dituding orang lah, pasti nggak enak rasanya. Enggak, tapi kemarin aku diem aja. Nah, kalau diem nggak apa-apa, disadari. Tapi biasanya kan orang nuding kan? Iya. Nah, tapi kalau kita mampu menyadari, oh ini aku lagi emosi nih, oh nggak enak ini. Ketika udah lerem, komunikasinya baru bagus. Mungkin komunikasi sampean jadi berubah gini, mah aku tadi lo minta bikinin pop mie bukan kopi gitu. Ya nanti tak banterin lah suaraku mah gitu, biar kamu kedengeran. Tapi kalau pendaman emosinya nggak disadari, masih terkubur, komunikasinya nggak mungkin baik. Akhirnya kalian bertahan itu bukan gara-gara merayakan cinta, tapi jadi perayaan cintanya itu seperti itu tadi? Termasuk perayaan. Jadi saling berinteraksi secara bagus, saling menyadari pendaman satu sama lain. Karena orang terdekat kan, kalau udah nikah kan istri kita sama suami kita kan. Artinya pembawa pesan terdekat adalah istri dan suami kalian masing-masing. Butuh keselarasan satu sama lain, Mas. Ini pertanyaan teman-teman yang di top. Butuh keselarasan. Nah, agar bisa selaras ya kalian harus berusaha menyadari pendaman kalian masing-masing yang dipicu oleh pasangan kalian. Kalau itu tidak tersadari, jadi konflik. Akhirnya sampean mempertahankan rumah tangga berdasarkan, oh karena udah ada anak, oh ada cicilan rumah, oh ada mertua nggak enak, oh ada circle pertemanan nanti dirasani kalau cerai. Makanya kebanyakan pasangan kalau konflik, entah sampai di bawah mati ataupun ketika anaknya udah gede tiba-tiba cerai. Itu banyak kasusnya. Saya pernah dengar. Banyak itu. Jadi orang tua, anaknya baru nikah, selang seminggu cerai. Orang tuanya. Kalau ditanya, jawabannya udah direncanain dari dulu, cuma nunggu kalian nikah aja. Banyak kayak gitu. Fenomena-fenomena seperti itu. Intinya kalau kalian bisa merayakan penuh cinta antara satu sama lain, ya bertanya bukan gara-gara sesuatu selain cinta. Itu adalah state yang bagus. Nah, di situ manifestasi transmutasi seksual dapat bekerja secara maksimal. Tapi kalau kalian konflik terus kalian melakukan transmutasi seksual, nggak ngefek, buyar tambah. Apakah ada teknik lain selain butuh keselarasan satu sama lain, misalnya dalam hal menjaga cinta tadi? Daily devotion. Apa? Daily devotion. Itu gimana? Ada satu teknik di Valley Orgasme namanya daily devotion. Itu untuk menyelaraskan satu sama lain. Jadi endaman-endaman konfliknya itu diputar lama-lama. Kan pendaman emosi itu kan energi yang stuck kan, dia ingin keluar. Nah, dengan daily devotion itu diputar. Jadi alirannya jadi lancar lagi. Akibatnya hubungannya membaik otomatis. Ya, siap Om. Terus ini masih seputar pasangan nih, Mas Riko. Gimana dong kalau vibrasi kita nggak sama pasangan? Mungkin ini ya penjelasan Mas Riko tadi sudah membahas, tapi tak bacain aja deh. Mas Riko, gimana dong kalau vibrasi kita nggak sama pasangan? Sebagai istri suka banget channel Ngaji Roso, memperbanyak ilmu tentang kesadaran, jadi makin sadar tentang Tuhan dan lain-lain. Tapi suami masih nggak sama vibrasinya, diajak nonton nggak suka. Jadi pemahaman tentang rezeki pun bagi dia ya kerja dapat uang, padahal rezeki banyak banget ilmunya. Berarti intinya ini kayak nggak selaras antara istri dengan suami. Nah, sebagai istri, pertanyaan Mbak tadi ini gimana dia harus
menyikapinya kondisi ini? Ya dibiarin aja, nggak usah berusaha dirubah. Nanti pasti ada jalan lain lah. Jadi solusi itu tidak perlu ditanyakan dan dicari. Tidak perlu dicari. Nah, Jadi biasanya orang itu membatasi solusi. Kayak misal gini lah. Solusi itu kan bisa dari 360 derajat arah kan. Tapi manusia tuh kaku. Dia pinginnya dari arah 90 derajat, dari depan doang. Padahal solusinya ada di belakang dia. Tapi dia nggak mau. Atau solusinya dari sebelah kiri, dia nggak mau. Dia maunya dari depan. Padahal di depan gang buntu. Yang sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Gitu tadi. Makanya pikiran jangan ikut campur, intinya gitu. Kalau pikiran ikut campur, dia saklek. Dia pinginnya solusinya dari arah 90 derajat, dari arah jam 12. Padahal jam 12 itu buntu. Jadi spontanitas semua. Nah, ini sering teman-teman menanyakan gitu. Termasuk yang kemarin peserta workshop ini solusinya gimana, padahal solusi itu nggak usah dicari, itu biarkan secara spontanitas saja ya. Yang terpenting kan bagaimana kita bisa praktek ilmu yang yang sudah dipelajari gitu ya Om ya. Terus banyak di live TikTok. Minta info acara di Bali itu. Sebentar. Ini ada dari Momu Fairi. Apa perbedaan letting in dan masa bodoh, Mas? Masa bodoh aslinya sama. Tapi kalau diterapkan oleh pikiran jadinya lari. Jadi letting in pun kalau diterapkan oleh pikiran jadinya lari. Beda. Ya, Beda. bisa jadi sama, bisa jadi beda. Tergantung yang menerapkan. Info acara letting in yang di Bali. Ini pertanyaan dari Surabaya Cornell. Info Daftar aja. ya daftar aja. Daftar aja, klik link yang ada di bio Kak. Ya. Jadi materi-materinya mana Om tadi? Gak ada flyernya. Materinya salah satu tadi di session pertama sudah dibahas sama Mas Hendra detail tuh ya Kak ya. Kalau mau daftar buruan karena tinggal 10 seat kalau nggak salah itu. Manifestasi rezeki tanpa pikiran. Jadi untuk materi-materinya nanti yang di Bali itu yang membedakan dengan workshop-workshop sebelumnya, kita bisa praktek periferal langsung di alam. Kemudian yang tambahan materi ada manifestasi rezeki tanpa pikiran atau non-linear. Sama yang kedua tadi apa ya Om ya? Transmutasi seksual tadi. Sama manifestasi Transmutasi seksual. Transmutasi seksual. Kemudian ada terbebas dari ego, emosi dan samkara, terbebas dari peristiwa berulang atau looping, mengenali diri, pikiran, emosi sehingga tidak terjebak, being awareness dalam hitungan detik. Silahkan Kak ya, hubungi, klik link yang ada di bio Ngaji Roso ini ya. Bonus materinya ada durasi lama hubungan suami istri. Ini nanti dilanjut sama Pak Joko. Ini saya pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Ini kan saya sering sama Mas Riko ya. Saya perhatiin kalau Mas Riko itu makan itu kan sedikit banget tuh. Padahal kan kalau sedikit kan pasti kebuang ya sisa makanannya. Padahal kan kita ini diajarin dari dulu dimanapun tempatnya untuk jangan membuang-buang makanan. Nah, gimana Om itu kok makannya dikit-dikit kan apa nggak sisa dibuang? Ya nggak apa-apa dibuang. Nanti kan dimakan hewan. Oh, jadi Nggak ada masalah. meskipun makanan dibuang pun itu juga nggak ada masalah ya, karena ada makhluk lain yang Ada makhluk lain. membutuhkan makanan dari apa yang kita buang tadi. Betul. Oh, oke. Jadi Vipassana gimana Mas Riko? Nah, Vipassana itu aslinya menyadari pikiran, emosi, serta nafas atau sensasi. Tahap awal menyadari nafas, Oke. kemudian tahap kedua pikiran, ketiga adalah emosi. Karena emosi adalah substansi paling subtle, paling halus di antara ketiga. Paling subtle. Tapi biasanya praktisi pendekatannya keliru. Jadi udah jelas pendekatannya harus
cintai baru saksikan. Cintai baru saksikan. Kalau kalian basisnya salah, basis penyaksian kalian pasti kurang mundur. Baik, Mbak Bilkis tanya, Mas, antara letting in dengan surrender itu sama ya? Sama aja. Sama aja. Terus buku The Black Book itu bicara soal apa sih, Mas? Soal penyaksian pikiran. Satsang. Satsang. Ya? Penyaksian pikiran. Oke. Mas, kalau masih komplain dengan sikap atau kebiasaan suami itu energi stagnan ya, gimana cara mengatasinya? Nah, intinya adalah kenapa kok pikiran bisa komplain? Ya berarti ada pendaman yang terkait dengan kata-kata komplain itu. Iya. Kalau nggak ada pendaman, komplainnya nggak mungkin keluar. Kalau nggak ada emosinya. Jadi ilmu yang kita bicarakan itu kan sebenarnya kan ilmu praktek ya. Jadi kalau hanya dibicarakan saja nggak bisa. Susah ya. Susah. Tapi yang jelas sangat menguntungkan diri kita jika kemudian kita bisa senantiasa hadir stay di kesadaran itu tadi, menerima, memeluk semua kejadian yang dianggap pikiran sebagai suatu hal yang negatif. Yang negatif. Pasti menguntungkan diri kita Pasti sendiri. menguntungkan. Tinggal mau nyoba apa enggak. Oke. Lihat Mas Riko jadi ikut sumringah juga. Iyalah. Oke ya. Teman-teman silakan. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, saya persilahkan, mumpung ini masih ada Mas Riko. Acara letting in di Bali sudah ada nomor WA yang kita take tadi. Assalamualaikum Mas, kulo pengen tekon. Aduh, belum dapat jodoh. Datang di Bali nanti diajarin caranya bagaimana letting in jodoh, atau mudah-mudahan Bapak Joko bisa bikinkan program letting in jodoh. Kalau program letting in solusi hutang kan sudah ada. Japri saya nanti saya konekkan ya. Itu harganya cuma 199.000. Teman-teman bisa ikut program solusi lunas hutang versi Mas Riko. Iya, video praktek langsung itu ya, nanti teman-teman 5 video kalau nggak salah. Mas Riko mohon izin tanya, saya sering mendengarkan di Ngaji Roso, ini sudah tadi ya, soal ombak kapal lautan. Oh itu sudah lah, itu sudah sangat familiar saya pikir teman-teman ya, sudah sangat familiar. Letting in ini sama dengan penerimaan ya Mas, terima segala yang hadir tanpa memberi nilai negatif atau positif. Bener banget Mbak. Mas Riko, bagaimana jika kita mencintai seseorang namun dia bermasalah mental? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, cintai aja ya. Cintai aja. Cintai aja gitu. Yang jelas cinta versinya Mas Riko itu membebaskan, bukan ngatur-ngatur, bukan ngelarang-larang. Meskipun hal itu membahayakan pasangan. Ya meskipun kita larang, ya sekali pasti manut. Kedua, ketiga kali dia akan bersembunyi-sembunyi. Pasti itu. Pasti. Tapi kalau kita biarin, terus dia mengalami jatuh, dia baru tahu kalau jatuh itu sakit. Akhirnya dia nggak ngelakuin lagi. Jadi orang memang harus ngerasain jatuh sendiri, nggak dikasih tahu nanti kamu jatuh loh sakit, nggak tahu dia. Jadi biarin aja, meskipun kita tahu itu nanti hasilnya buruk ya dibiarin. Karena orang memang harus mengalami sendiri. Lebih bijak begitu atau lebih bijak mengingatkan dulu biar nggak sampai jatuh gitu? Pasti jatuh. Meskipun sampai diingatkan pun pasti jatuh. Sama kayak gini lah. Sampai mengingatkan anaknya, kamu jangan pencilaan nanti jatuh. Nggak bisa, dia tetap pencilaan sampai jatuh. Karena misalnya kita ini kan pernah kecil gitu ya, ketika mengalami hal-hal ini berbahaya buat diri kita, kita dulu pernah jatuh. Nah biar anak kita nggak ngalami hal yang sama kan lebih baik diingatkan dulu. Kalau logikanya begitu. Logikanya gitu. Tapi kan dia posisinya masih kecil, ya nggak bisa. Ya kita hanya bisa memberikan perlindungan tertentu lah. Jangan sampai dia masuk sumur, ya sumurnya ditutup kan gitu kan. Ini yang fatal-fatal diminimalisir. Tapi kalau untuk yang kalau udah gede, itu kalau anak kecil kan belum bisa bedain lah. Tapi kalau udah gede ya udah harus dibiarin. Biarin ya. Meskipun itu istri kita maupun suami kita sendiri, ya dibiarin. Dan hasilnya justru lebih baik. Hasilnya justru lebih baik, meskipun dia jatuh terlebih dahulu. Soalnya pada dasarnya nggak ada orang yang bisa dikasih tahu kalau dia belum mengalami. Nggak, pada dasarnya
tidak ada orang yang bisa dikasih tahu sebelum dia mengalami dan membuktikannya sendiri. Iya, kalau misal ada orang nggak pernah jatuh, terus kamu jangan gitu, nanti jatuh itu. Lah dia nggak pernah jatuh, ya nggak bisa. Dia jatuh dulu, rasanya sakit, akhirnya dia nggak berusaha jatuh lagi. Dengan membiarkan saja, dengan membebaskan aja, dengan memerdekakan aja, di samping hasilnya, endingnya juga akan lebih baik. Kita juga tidak terampas kebahagiaan kita oleh orang lain, iya. gitu. Meskipun itu adalah orang yang kita sayangi. Oke. Masa awal-awal dulu Mas Riko udah bisa seperti itu? Atau awalnya seperti pemuda pada umumnya gitu? Sama. Kalau yang pasangan pacar pertama itu belum. Oh belum ya? Pacar kedua baru, kedua, ketiga sama Sinta ini udah. Oh, yang pertama belum berarti? Pertama belum. Berarti, nah dari transformasinya dari yang belum sampai kemudian bisa nerapin itu bagaimana Mas Riko? Bisa diceritakan nggak? Yang pertama itu aku diselingkuhi. Ya itu, waktu kuliah. Oke. Ya diselingkuhi, ya udah namanya diselingkuhi ya. Pasti ngedrop kan? Iyalah. Pasti ngedrop kan? Nah setelah itu kan ya udah tak rasain aja, biarin gitu. Ya lama-lama berubah sendiri. Oh harus gini ya udah dilakuin. Nggak konsultasi kemana? Enggak. Gitu? Enggak. Oh pernah konsultasi sekali dan itu menurutku nggak begituan sih. Dikasih solusi apa tuh? Solusi apa ya waktu itu ya? Manggil itu apa namanya? Nggak tahu lah itu, intinya disuruh apa namanya? Di kamar mandi gitu, manggil namanya pakai gentong, tapi ya nggak tak lakuin, goblok ini berarti. Tapi minimal dengan begituan kita menjadi lebih enteng, ya, lebih ya, penerimaan total, gitu ya Mas. Sangat bahagia jika kita sudah bisa sampai ke situ ya. Sangat bahagia. Sangat bahagia. Jadi ada suatu kala kalau spontanitas biasanya ya spontanitas saja. Ya misalnya ada ya normal aja lah Mas, normal aja nggak sampai kemudian aku tahu kayak gitu manggil di sumur katanya, oh kancane berarti nah itu teman gitu. Iya, termasuk ke anak juga harus begitu, termasuk ke anak. Jadi misalkan pasangan tertarik dengan orang lain, biarin aja gitu Mas, bebaskan dia dengan pengalaman hidupnya sendiri gitu. Bebaskan aja. Kalau misal kita bilang jangan mabuk-mabukan, nggak enak mabuk itu, nggak tahu dia, iya kan? Ya dia pasti ingin nyoba. Kalau dia udah mabuk, tahu rasanya, setelah mabuk ternyata pusing, terus jadi moodnya jelek, ya setelah itu pilihan dia, tergantung dia mau tetap mabuk atau enggak, atau dia minum enggak sampai mabuk. Tapi kalau kita larang-larang malah bahaya, dia akan sembunyi-sembunyi. Nah kalau misalnya pasangan tertarik sama orang lain, ya kan Mas Riko bilang dibiarin aja. Kalau ada opsi selanjutnya gimana? Yaudah kamu juga tertarik aja sama pasangannya orang lain gitu, gimana? Jadi misalnya pasangan selingkuh, kita balas selingkuhin gitu, itu justru malah masalah nggak bakal kelar. Karena kita selingkuhnya itu kepicu sama tingkah pasangan kita, ketidakterimaan balas kita dendam. pasangan. Berarti kan ada pendaman yang kita nggak terima, kemudian kita ekspresikan. Nah kalau kita membatasi pasangan agar tidak diambil orang lain, gimana Mas Herian tanya kayak gitu? Jadi pasangannya dibatasi, ruang geraknya dibatasi. Akhirnya pasti diambil. Oh akhirnya pasti diambil. Pasti diambil, meskipun apa ya, antara diambil atau dia mencoba diambil. Pasti. Kalau kita penjara ya, namanya kita penjara, orang pasti ya pingin keluar lah, nggak mungkin enggak. Iya. Keren ini. Jadi bagi orang kebebasan itu lebih penting daripada cinta. Cinta adalah substansi kedua dan kebebasan adalah substansi pertama. Ketika kebebasannya dilanggar, dia akan merasa tidak nyaman. Ya lama-lama pasti buyar. Oke. Ini ilmu luar biasa ya bagi kita semua teman-teman. Oke. Terus kalau misalnya kayak kecanduan gitu, cara letting in-nya bagaimana Mas Riko? Temanku ini kecanduan sabu, sampai berumah tangga, sampai kemudian dia punya anak, gitu kan ya.
suami istri sih sama-sama pemakai gitu, dan sampai sekarang nggak bisa berhenti gitu. Nah, cara letting in-nya bagaimana? Cara letting in-nya ya kita cukup tahu emosi apa yang sering muncul. Nah, kenapa kok kita sampai adiktif ke sesuatu? Nah, itu karena kita berusaha menghindari emosi yang nggak enak yang muncul di keseharian kita. Karena nggak enak, kita ingin menghindar, akhirnya kita nyabu. Karena kita taunya solusinya sabu. Tapi kalau kita tahu solusinya belanja, ya akhirnya kita belanja ke Sogo, ke Zara, dan lain-lain. Kalau cowok ya mungkin nonton bokep. Baik. Oke, Mas Riko, cara bisa move on gimana kalau kepikiran dia terus yang ninggalin kita gitu? Ya intinya itu, apa namanya, orang itu nggak bisa move on karena terlalu berusaha move on. Angel itu, Mas. Nah, ketika orang kan dikira kan, apa namanya, habis putus gitu kan sering kepikiran kan, kepikiran terus keinget cerita, ya udah dibiarin aja. Kalau kita biarin ini berlalu, nanti hilang sendiri, move on sendiri. Tapi kesalahan orang yang ingin move on adalah ketika dia keingat, dia berusaha melawan keingatannya. Akhirnya gelut dengan pikirannya sendiri. Ini ada yang tanya, Mas, ilmu kayak gini dipelajari online bisa kok? Teman-teman banyak yang merasa didulang sama semesta soal rezeki itu gara-gara ikut online. Jadi teman-teman yang nggak bisa datang di 28 April silakan ikut online aja. Banyak teman-temanku, teman dekat khususnya ya, yang saya rekomendasikan ikut acara online Mas Riko, tapi mengalami perubahan yang luar biasa. Serius, saya nggak bohong. Saya bisa sebutin nama-namanya banyak banget ya. Menurut bisa japri, tak kenalin langsung kalau nggak percaya. Jadi intinya kan di pemahaman aja sebenarnya, asal teman-teman paham, dan paham itu kan nggak harus datang secara langsung. Jadi bagi teman-teman yang jauh dari kota Bali terus pengen ikut online, ya why not gitu, ada masalah gitu. Nah, gimana Mas Riko caranya supaya emosi kita itu tidak mudah ke-trigger, Mas? Nah, ya dibiarin aja ke-trigger. Biarin aja. Jangan malah berusaha nggak ke-trigger. Berarti kan mendem. Menolak berarti. Iya. Dibiarin aja. Jadi kita terbuka total, totalnya. Baik. Mas Hendra, live ini direkod untuk YouTube Ngaji Roso. Iya Mbak, direkod ya, tenang aja. Biarin mengalir kayak air. Nah, salam Rahayu dari Taiwan ya. Benar. Cara ikut online-nya bagaimana? Cara ikut online-nya itu coba aku ngetik aku ngetik apa tuh namanya, di kolom komentar nomor HP-nya ya. Silakan di chat aja. Nanti teman-teman yang mau ikut offline atau online langsung bisa WA saya ya. Udah masuk belum tuh? Nah, itu tak sematkan ya teman-teman ya. Nah, oke, baik teman-teman semua. Pak Dodi tambahin satu lagi mungkin dikaitkan dengan literasi Jawa, Pak Dodi. Keilmuannya Mas Riko ini, kalau Pak Dodi kan praktisi spiritualis Jawa. Kira-kira bagaimana ini keilmuannya Mas Riko ini kalau ditinjau dalam perspektif kasanah Jawa itu seperti apa? Monggo Pak Dodi. Oke, terima kasih. Ini saya nerusin ini Mas Riko ya. Saya mau tanya ini, jangan kan berkutat dengan keilmuan yang saya bilang ini modern ya. Dalam salah satu materi yang akan diselenggarakan di Bali itu ada yang namanya mengenali aku, pikiran dan emosi. Kalau misalnya dikaitkan dengan kasana keilmuan Jawa, kan ada yang namanya ingsun. Apakah ada korelasinya atau sama atau gimana? Saya mohon penjelasannya Mas Riko. Sama aja hasilnya. Sama. Hasilnya sama. Ingsun kan kesadaran. Ruang di mana objek pemikiran dan emosi muncul serta fisikalnya muncul. Jadi ingsun adalah latar belakangnya. Hasilnya sama. Sama ya. Sama hasilnya. Oke. Kalau terkait masalah hubungan suami istri, ini kan juga salah satu materinya Mas Riko. Kalau di Kasana Jawa itu kan juga ada Kama Sutra,
perpaduan antara Komojoyo dan Komorate. Nah itu apakah juga sama kayak metodenya Jawa dengan apa yang Mas Riko, keilmuan Mas Riko itu? Oh, kalau itu beda. Kalau itu beda? Beda itu beda. Mungkin bisa dijelaskan Mas perbedaan? Kalau di Kama Sutra kan lebih ke ragam itu kan, ragam posisi dan penghormatan terhadap apa namanya, seks kan. Jadi kayak seksnya itu kalau zaman dulu itu kayak ritual doa gitu, ada lilinnya, setahu gitu. Aku pernah diceritain nenekku gitu. Tapi kalau di seks vale orgasme dan ombak orgasme, yang terpenting adalah prosesinya, bukan ritual sebelumnya. Bedanya itu sih. Jadi tidak bergantung pada posisinya. Tapi kalau di kaidah Kama Sutra, ejakulasi masih menjadi topik yang tidak diperdebatkan, masih boleh. Tapi kalau di vale orgasme itu lebih baik ketika memang tidak bertujuan untuk prokreasi, artinya tidak membuahi pasangan, ya sebaiknya tidak ejakulasi. Bedanya itu aja sih. Oke. Berarti kan sebenarnya hampir sama ya secara, hampir sama. Secara esensinya, cuman ada metodenya beda. Metodenya beda. Kalau di Jawa kan memang, kalau orang dulu kan seks ini dianggap sebuah ritual doa kan, ke ketuhanan. Ya aslinya hampir sama, cuma prosesnya aja beda. Ya kalau di Kasana Jawa itu sebenarnya ini proses sangkan parani dumati. Iya. Hampir sama. Hampir sama. Valinya dia ngambil valinya aja, tapi orgasme wave-nya enggak. Kalau di Jawa gitu. Jadi langsung ke valinya. Nah itu agak susah. Kalau langsung memang agak susah. Maksudnya di sini susah itu apa penerapannya itu, apa pengertiannya atau gimana? Jadi kalau di Jawa itu dia seksnya langsung being. Jadi susah. Jadi kayak dia ritual doa, terus dianggap seks itu doa. Untuk prakteknya itu dia masih ngambang akhirnya. Kan nggak pernah ada proses yang jelas kan, kalau di kaidah Jawa kan, untuk area-area seksual. Intinya ya kamu lakukan seks sebagai bentuk doa, hanya seperti itu. Tapi untuk pondasi doingnya, mereka belum menjelaskan secara lebih rinci untuk orgasmic wave-nya. Tapi kalau vale-nya mereka bahas sangat-sangat rinci. Bedanya itu, jadi susah untuk diterapkan. Susah ya. Ya apalagi untuk manusia modern kayak sekarang mungkin ya agak-agak jelimet mungkin Mas. Apalagi kalau langsung dibawa ke vale-nya, langsung ke sangkan parani dumadi, itu agak susah sih. Oke. Kita kembali ke masalah yang mengenali aku, itu topiknya Mas Riko yang besok itu dipaparkan di Bali. Kalau di Jawa itu kan juga ada sebenarnya Ingsun, yaitu dengan munculnya pancar yang namanya kesadaran itu harus bisa mengendalikan 4 sedulur kalau sebenarnya di Jawa, 4 unsur mungkin. Nah, kalau dari keilmuannya Mas Riko mungkin gimana komparasinya untuk hal yang ini? Sama aja, jadi sedulur papat 5 pancar kan. Nah, pancarnya itu pusatnya adalah kesadaran. Yang 4-nya hanya tayangan batin. Tapi biasanya itu melenceng prakteknya. Kalau zaman sekarang ya, itu melenceng, dibuat untuk apa namanya, keilmuan kayak sejenis kodam gitu itu kan sekarang kan. Yang rame kan. Sebenarnya bukan. Yang dijual orang-orang. Iya, kayak gitu. Itu di luar itu. Itu di luar. Kalau kodam itu pakai kekuatan di luar. Entitas yang lain bukan dari diri kita. Tapi semacam itu, semacam kayak diperintahkan. Semacam kayak dikehendaki, oh ini harus gini, ini kesini, ini kesini. Jadi yang kalau dari Surya Agung Surya Mentaram itu ada juga, tapi hanya disadari. Jadi tidak berusaha dikendalikan, karena tidak mungkin untuk dikendalikan. Sama, aslinya sama. Loh, dalam artian di sini kok tidak bisa dikendalikan itu? Dibiarkan liar gitu.
dibiarkan liar, nanti tertata sendiri. Kalau berusaha dikendalikan, justru dia akan semakin liar. Sama kayak pikiran, sama kayak batin kita. Kalau dibiarkan, justru dia akan tertata rapi, hening sendiri. Tapi kalau berusaha kita kendalikan, terus dari pancer kita berusaha mengendalikan, ya nggak bisa. Intinya kalau kita masih berusaha mengendalikan, kita belum ada di posisi pancer. Pancer kan pusat, artinya adalah mata topan. Artinya pusat dikelilingi oleh permukaan roda. Nah, permukaan roda pasti berputar, tapi pusatnya selalu sama, tetap. Ya, kalau menurut penjelasannya Mas Riko tadi dibiarkan, kan bisa putaran roda itu nanti larinya bisa di luar kendali kita. Meskipun Kan malah tambah gimana kan, ya, tambah parah, tambah brutal, tambah tidak bisa diatur. Nah, meskipun di luar kendali, nah prasangka di luar kendali itu kan munculnya di yang 4, bukan yang pancer, ya kan? Artinya pancernya tidak terpengaruh apapun karena dia ada di pusat roda. Entah yang dilewati bergeronjal, entah dia lewat gunung, entah dia nyemplung ke jurang, pusatnya nggak goyah sama sekali, nggak terpengaruh oleh permukaan. Ya, yang jadi agak apa ya? Mungkin nalar saya mungkin yang kurang. Ketika pancer atau kesadaran itu dibiarkan, bagaimana bisa muncul kesadaran atau pancer itu kalau namanya yang 4 unsur tadi itu tidak dikendalikan, dibiarkan bebas. Nah, ketika kita berusaha mengendalikan yang 4, akhirnya kita terlibat dengan yang 4. Kita mengira diri kita adalah rodanya, bukan pusat roda. Kelilingnya di situ. Iya, saya paham ya. Iya, kita kan bukan rodanya. Kita ada pancernya. pusat Iya. rodanya, pancernya. Iya. Kalau di kasaran Jawa itu kesadaran itu baru muncul kalau itu sudah lerem. Nah, Yang leremnya 4 itu. adalah ketika dibiarkan. Oh, berarti dalam tanda kutip ini dibiarkan tapi mengarah yang ke lerem, bukan dibiarkan brutal. Awal-awal pasti brutal karena kita terus memendam. Tapi setelah berulang brutal, itu lama-lama lerem sendiri, malah hilang. Oke. Itu mungkin ada metodenya untuk yang membiarkan nanti biar lerem sendiri, itu pakai apa? Meditasi atau apa? Eling lan waspodo, Eling lan waspada. disadari aja. Iya, ini kan masih luas banget ini. Eling lan waspada. Mungkin bisa agak mengerucut sedikit. Nah, eling lan waspodo artinya kita berada dalam stay kesadaran. Artinya ya udah dia eling doang. Oh, ini aku. Oh, itu bukan aku. Ya udah disadari aja, disaksikan. Akhirnya kita tahu, oh ini bukan aku, ya udah dibiarkan. Oke, Mas Riko, saya kira Siap. cukup sampai di sini. Biar dilanjutkan sama Mas Hendra lagi. Kok koyo penyarip New Palapa yang cukup sampai di sini. Oke ya, teman-teman semuanya.